Nah, sekarang apa saja yang termasuk dalam pidana kekerasan dalam rumah tangga? Jadi dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT disebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam keadilan. Baik, ketemu lagi dengan saya dan kabar terhangat di dunia keartisan tentunya yang terkait dengan masalah hukum hari-hari ini adalah vonis terhadap artis sensasional Nikita Mirzani. Nikita divonis bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, yaitu 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 tahun. Artinya, Nikita tak perlu menjalani vonis penjara, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 12 bulan terakhir. Putusan ini cukup menarik, karena pada awalnya pihak kepolisian menjerat Nikita dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pada akhirnya, vonis hakim tidak menyatakan Nikita bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT. Pastinya ada pertimbangan tersendiri dan harus kita hormati putusan tersebut. Nah, yang akan kita bahas sekarang, apa sih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT? Penting untuk kita ketahui karena hampir semua dari kita semua hidup berumah tangga. Oke, sebelumnya kita harus pastikan dulu ruang lingkupnya sejauh mana. Jadi ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT meliputi satu, suami, istri, dan anak. Dua, orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A. Maksudnya pada suami, istri, dan anak ya. Karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Jadi, misal ada ibu atau bapak mertua kita tinggal bersama kita yang sudah berkeluarga, maka masuk dalam ruang lingkup rumah tangga. Yang ketiga yaitu orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Misalnya asisten rumah tangga yang tinggal bersama kita. Jadi ketika kita menganiaya mereka nih misalnya, kita bisa kena undang-undang KDRT yang hukumannya bisa lebih berat daripada penganiayaan biasa. Nah, sekarang apa saja yang termasuk dalam pidana kekerasan dalam rumah tangga? Jadi dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT disebutkan, yaitu satu, kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dua, kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual. Awal munculnya ketentuan mengenai kekerasan seksual ini, saya ingat sekali waktu itu saat masih kuliah, banyak pro dan kontra karena sudah dianggap masuk ranah privasi sekali. Tapi di balik kontroversi itu akhirnya ini sudah menjadi ketentuan, dan ya secara pribadi ya saya setuju saja dengan ketentuan ini karena untuk melindungi mereka yang lemah di dalam rumah tangga, terutama perempuan. Bahkan kita tahu sendiri kan, misalnya dalam Islam sendiri jelas mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istrimu dengan sangat baik. Nah, pemaksaan seksual dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Yang keempat yang termasuk dalam tindak pidana KDRT yaitu penelantaran rumah tangga. Yaitu setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Jadi hati-hati nih buat para suami nih khususnya nih. Kalau kita menelantarkan istri, anak, kita bisa kena pidana KDRT. Nah, ada yang menarik nih dari Undang-Undang Penghapusan KDRT. Bisa dibilang ini mengesampingkan asas umum dalam hukum,
yaitu unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Nah, dalam pasal 55 undang-undang ini disebutkan, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lain. Saya pribadi setuju juga nih dengan ketentuan ini, karena ini bisa memperkecil kemungkinan adanya KDRT. Karena pastinya kan sulit juga kalau harus 2 orang saksi, sementara pidana KDRT pastinya kebanyakan akan terjadi di dalam rumah, di ruang yang terbatas untuk orang ketahui. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.